Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin ashabil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, di malam Sabtu ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1447. Disiarkan langsung dari rumah keluarga besar Bapak Wahyudin dari daerah Alandogan, Kota Sukabumi. Para pemirsa sekalian, sebelumnya kita semua menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar sesepuh kita almarhum Bapak Haji Itam, karena salah seorang keluarganya, khususnya cucunya Fahri bin Umar Fahru Razi, baru saja tadi sore ya dari maghrib meninggal dunia. Kita sampaikan doa mudah-mudahan almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa dan hilafnya, keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan khususnya almarhum mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itu mari kita sampaikan hadiah al-fatihah buat almarhum bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Itam, almarhum Pak Umar Fahru Razi dan keluarga besar diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, mohon izin untuk malam ini di malam yang kedua peringatan syahadahnya cucu Rasulullah yang tercinta Imam Husain alaihissalam radhiyallahu anhu. Kita akan mengambil tema terkait dengan persaudaraan atau persahabatan. Tema malam yang kemarin berkaitan dengan kekayaan, gitu. Sebagaimana dalam doa yang kemarin, Allahumma ja'al ridaya fi nafsi, ya Allah jadikanlah kekayaan itu dari dalam diriku. Itu ya doa yang semalam itu potongannya. Jadi ini bisa kita amalkan supaya kita mendapatkan pencerahan spiritual dalam menjalani kehidupan ini, kekayaan yang hakiki. Dalam keterangan-keterangan lainnya di dalam hadis-hadis banyak disebutkan berbagai, kalau dalam bahasa sekarang itu apa, tips and trick gitu ya, bagaimana seseorang bisa kaya begitu. Bisa kaya itu banyak amalannya. Misalkan setelah sholat isya kita membaca doa kan, gimana doanya tuh? Allahumma inni itu Allahumma rilai. Doa tidur? Bukan, doa setelah sholat isya itu. Bimaudi rizki wa inna ma'akum bi khatar itu gitu ya gitu. Wa ajru fi man talaba kafran la ardi huwa sahadin afi ja'udin afi adin afi sama'in dan seterusnya gitu ya. Itu juga sebenarnya doa memohon rezeki. Kemudian di dalam kitab Mujarobatul Imamiyah, mujarobat, biasa kita orang Indonesia tuh senang ya dengan kitab mujarobat. Apa itu mujarobat? Mujarab itu artinya obat ini, obat yang mujarab. Artinya apa?
obat yang paten, yang apa? Yang bagus, yang bisa menyembuhkan. Itu dari bahasa Arab. Jarib itu artinya mencoba, dicoba. Jadi sudah melalui eksperimen. Kalau dalam bahasa medisnya disebut sudah melalui uji klinis gitu ya. Nah, disebut itu kan, jadi obat itu barulah bisa dijual gitu. Nah, jadi mujarrob itu mujarrobat, nanti itu kan jamak ya, kalimat jamak. Jadi sudah terbukti gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Proof apa? Proven sudah terbukti gitu. Nah, di dalam kitab Al-Mujarrabat Al-Imamiyah itu ada hadis yang bisa kita amalkan ya. Itu diantaranya, masih banyak doa-doanya tapi minimal pendek ya, biar gampang diingat. Satu ketika Imam Ali mengeluhkan kepada Rasulullah terkait dengan beban utangnya. Maka kata Rasulullah, amalkan doa pendek ini. Doanya itu adalah Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak gitu. Segitu. Allahumma aghnini, ya Allah, aghnini, kayakanlah, cukupkanlah. Aghnini bihalalika, dengan rezeki yang halal darimu, an haramika, bukan rezeki yang haram gitu. Wa bifadlika, gitu, keutamaanmu, amman siwa, sehingga kami tidak berharap kepada selainmu gitu. Kalau dalam teks yang lain itu Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwa, itu kurang lebih teksnya sama. Kemudian kata Rasulullah, seandainya hutang-hutangmu sebesar gunung Subair itu gunung terbesar di Yaman waktu itu, maka Allah akan membayarkan hutang-hutangmu itu. Jadi itu satu contoh. Aghnini itu adalah kekayaan. Bisa dicoba ya. Baca bareng yuk. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Siwaka atau siwak dibaca gini. Itu. Jadi itu adalah doa untuk kita memperkaya dalam bentuk pembayaran hutang piutang gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini tema yang pertama kemarin ya. Nanti kita sambung lagi pembahasan doa dari Imam Husain itu. Nah, berikutnya adalah kita mengambil, karena pelajaran dari tragedi Karbala itu adalah kesetiaan, persahabatan sejati. Kita akan membaca ziarah yang paling pendek itu adalah Assalamualaikum Husain, salam bagimu wahai Husain, wa ala Ali bin Husain, bagi Ali bin Husain, wa ala auladil Husain, bagi putra-putri Al Husain, kemudian wa ala ashabil Husain, bagi sahabat-sahabat Al Husain. Nah, kita mulai dari yang paling bawah, dari yang keempat, dari para sahabatnya dulu gitu. Karena dalam peperangan itu yang syahid duluan itu adalah para sahabatnya dulu kan gitu. Dan meningkat sampai kepada Imam Husain. Saudara-saudara sekalian, kemarin sudah dibacakan oleh ketua. Masih ingat gak siapa tokoh yang pertama di antara tokoh-tokoh yang pertama menjadi syahid kemarin itu dalam duel? Kemarin nama sahabatnya adalah Abdullah bin Umair Al-Kalbi gitu ya. Abdullah bin Umair Al-Kalbi. Itu jadi kita mengenal beliau ini adalah tokoh sahabat yang mulia. Nah, kemudian di berikutnya nanti kita akan mengenal di kesempatan kali ini persahabatan yang sejati lainnya. Kenapa disebut persahabatan yang sejati? Karena dalam timeline dalam kurun waktu perjalanan itu, kafilah Imam Husain berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu berangkat tanggal 28 Rajab malam 28 atau 28 malam. Kemudian sampai ke Mekah 5 hari berikutnya tanggal 3 Sya'ban gitu. Kemudian berjalan terus, mulai melaksanakan prosesi hampir ibadah haji itu di bulan Zulhijjah. Tapi tanggal 8 beliau baru melaksanakan umroh saja, tidak melaksanakan haji kan. Kemudian kembali meninggalkan Mekah.
sampai di Karbala itu tanggal 2 dan syahid tanggal 10. Berarti dari tanggal 28 Rajab sampai 10 Muharram. Berapa bulan itu? Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 6 bulan, hampir 6 bulan. 5 bulan lebih, 5 bulan setengah. Kita bisa bayangkan, untuk membayangkan perjuangan kafilah Imam Husain itu sederhana. Apa rasanya kalau kita dalam perjalanan hanya 2 jam, 3 jam ke Jakarta, ke Bandung, macet di jalan. Bari orang belum makan siang ya. Dan hayo mencari tempuan yang perlu dagang teh eureun-eureun. Nah, ngutruk urang di jalan. Padahal hanya beberapa jam. Dan kita dalam keadaan nyaman, betul nggak? Di mobil itu nyaman, ada AC-nya, gitu kan? Minuman mah aya lah, gitu ya. Pulang pergi paling juga 12 jam kan? Pulang pergi itu ya, gitu nggak pernah lebih kan ya gitu. Tapi kita di perjalanan itu kadang-kadang, ya itu tadi kita mengeluh, ya, lah, lila perjalanan itu. Padahal perut kita penuh, gitu kan? Meskipun nggak bawa duit, gitu kan? Tapi nyaman. Hanya setengah hari, seperempat hari, setengah hari gitu. Imam Husain beserta sahabat-sahabatnya 6 bulan perjalanan melewati padang pasir yang tandus. Siang hari panas, malam hari dingin. Belum ada ancaman dari para perompak, belum ada ancaman dari hewan-hewan buas. Hararesek segala rupa, waduh dagang di tengah jalan, apa Maret gitu, Indomaret juga di tengah leuweung gitu ya, di tengah gurun nggak ada, itu susah. Luar biasa perjuangannya, gitu. Selama 6 bulan, dan ini bisa dibayangkan, makanya kita meyakini bahwa kafilah ini adalah kafilah terbaik di alam semesta itu, para pejuang, para kafilah Karbala ini. Nah inilah makanya kita mengapresiasi, menghormati perjuangan mereka itu dengan cara apa? Mengenal minimal nama-namanya ya, nama-namanya. Nah di kesempatan ini mohon izin saya menyampaikan, pertama kita akan ngambil dari kitab yang pernah kita bahas juga, di Wasiyatul Mustafa li Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wasiat Rasulullah Al-Mustafa kepada Imam Ali. Ada bab yang menarik ya, di bab yang ke-7 kalau tidak salah ya ini. Ya, tentang persahabatan. Nah, ini ya. Seputar kejujuran ya, bab yang ke-6. Di bab yang ke-6. Nah, kita akan bacakan sedikit. Karena ini berkaitan dengan kesetiaan itu. Nah, ini ya. Faslun, pasal atau bab gitu. Fisidki wassadaqah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar kejujuran dan persahabatan. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, usduk wa iddarraka fil ajili. Berkatalah benar, berbuatlah jujur gitu ya. Jujurlah, berkata benar meskipun membahayakanmu pada saat ini, pada saat itu gitu. Fa innahu yanfa'uka fil ajali, karena dia akan bermanfaat nanti gitu. Wala takdzib, jangan berkata bohong gitu. Wa in nafa'aka fil ajili, meskipun kebohongan itu memberikan manfaat kepadamu sekarang, fa innahu yadurruka fil ajal, karena dia nanti akan menyengsarakanmu, akan membuat kamu celaka, membahayakan dirimu. Nah gitu. Jadi itu kejujuran yang paling pertama gitu ya. Jadi kuatkan kejujuran, jauhi kebohongan. Persahabatan itu adalah latihan kejujuran. Nah, di dalam poin yang terakhirnya disebutkan gitu. Ya Aliyu, wahai Ali, lis-shadaqati alamat. Gitu.
kesetiakawanan, persahabatan itu ada ciri-cirinya gitu. Apa ciri-cirinya sahabat yang setia itu? Ayyaj'ala malahu duna malika, yaitu teman itu sanggup mengeluarkan hartanya untuk kamu gitu. Yang kedua, kemudian wa nafsahu duna nafsika, siap mengorbankan jiwanya untuk kamu. Wa yardahu duna yardika, kemudian siap mempertaruhkan kehormatannya dari kehormatanmu. Tuh. Jadi sekarang kita lihat sahabat-sahabat Imam Husain bagaimana tiga-tiganya dilaksanakan. Gitu. Hartanya dikorbankan dari Imam Husain, gitu kan? Jiwanya dikorbankan, kehormatannya semua demi junjungannya Sayyidus Syuhada Abu Abdullah alaihissalam selama 5 bulan lebih gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga, itu dari tahun-tahun sebelumnya sudah bertahan itu para sahabat itu. Nah, inilah latihan kita untuk menjadi sahabat-sahabat setia gitu. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini, meskipun sederhana, kan kita datang ke sini juga pakai ongkos ya, pakai bensin. Nah, ridho tuh Parawardi, ikhlas, alhamdulillah. Itu bagian bentuk kita, kesetiaan kita kepada Imam Husain. Gitu ya. Kita mengorbankan sedikit harta kita, sedikit tenaga kita, sedikit waktu kita, gitu ya, serba sedikit gitu. Banyakan ngobrolnya kan? Iya, sekarang ngobrol waktu itu orangnya. Sabi beribadah ke sabi, mohon maaf. Ya itulah, kita mengorbankan meskipun serba sedikit, tapi ini akan menjadi saksi kita di hari kiamat insyaallah. Nah, kemudian kita akan tambah sedikit apa poin-poin yang berkaitan dengan persahabatan. Kita ngambil dari kitab Mizanul Hikmah kembali yang jilid yang kedua, jilid yang paling tebal. Penulis kitab ini Muhammad Ray Syahri itu adalah almarhum ya beliau. Itu selain ahli hadis, beliau adalah mantan bagian intelijen Iran. Keren ya, gitu. Jadi saya tanya lagi. Jadi beliau ini bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan hanya ulama tapi beliau ahli politik, terutama dalam bidang intelijen. Jadi dalam peperangan dengan Israel juga, hal yang paling berperan penting itu adalah masalah intelijen, gitu. Tidak kelihatan kan, gitu. Makanya ciri khas Intel adalah dia tidak pernah bilang saya Intel, benar nggak? Berarti lalu ngomongnya ngaku Intel bukan Intel itu, gitu. Ya, gitu. Gitu. Jadi luar biasa. Ada bab 232 ini tentang pertemanan. Nah ini ya. Iya. Ini saya bacakan sedikit ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As'adun nasi man khalaqa kiraman nas." Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bergaul dengan orang-orang mulia. Yo. Jadi syarat kebahagiaan itu sekali lagi bukan hanya sekedar kita punya uang yang banyak, tapi kita punya teman-teman dari orang-orang yang mulia. Kalau kita kebetulan sekarang punya uang, punya kekuasaan, yang ngumpul kira-kira siapa? Banyak atau sedikit? Pasti banyak. Sebab naon? Kuehna gede-gede. Coba komunitas pensiun, ada yang datang enggak gitu? Kira-kiranya nanti kalau Om Irfan udah pensiun gimana nih? Nelpon wah gitu ya. Nah gitu. Akhirnya macam cek keluar gitu kan. Komisioner KPU kuat terus gitu ya. Komunitas pensiun kuat. Nah, itu kesetiaan gitu. Makanya kita harus punya teman yang tidak peduli apa posisi kita, sehidup semati gitu ya, dalam suka dan duka, itu sahabat-sahabat setia kita. Gitu. Cari bukan karena dia ingin sesuatu dari kita gitu ya, tapi benar-benar ini ingin menjadi saling mensyafaati nanti di hari kiamat. Nah, ini kata Rasulullah begitu, bergaulah dengan orang-orang yang mulia.
gitu ya. Kemudian dari hadis Imam Ja'far As-Shadiq itu seseorang itu layak menjadi teman kalau dia lolos dari 3 ujian. Gitu. 1, dalam kondisi pika kesel, dalam kondisi membuat marah, dia tidak keluar dari kebenaran. Gitu. Kumaha aja? Dalam kondisi yang darurat, orang itu tetap berada di dalam garis kebenaran. Minimal ucapan anak. Coba kalau kita lagi jalan, tiba-tiba disoledat, apa ucapan yang keluar secara spontan pertama kali? Itu menunjukkan kualitas. Apakah astagfirullah, innalillahi, atau AJG, nah gitu ya, atau WTF gitu, nah dan seterusnya. Nah ini menunjukkan kualitas gitu. Hal-hal yang membuat dia marah itu, dia tetap tidak keluar dari kebenaran gitu ya. Tetap tenang, tetap berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, ujian seorang teman itu berkaitan dengan fulus. Nah, apakah dia itu bisa amanah atau tidak? Tolong beliin kopi dan rokok, kasih uang 50.000. Kopi rokok nate 48.000. Kembaliannya dibalikan uang. Nah, gitu. Kan ayo untuk bebeja, tos we gitu. Padahal kita juga akan ngasih. Gitu ya. Oh, minimal bilang dulu, ini ada kembaliannya 2.000 sok we canak. Nah, kalau sudah gitu berarti sudah halal, gitu kan. Umumnya kita mah kan tos we gitu. Malah kita deui kan ya, kita deui. Nah, gitu. Jadi sesa 2.000 perang kelenya. Jadi itu ujian masalah uang. Ternyata benar ujian yang paling kuat juga itu masalah uang nih. Kalau kita meminjamkan atau kita meminjam juga ada etika-etikanya. Ketika kita berjanji pinjam uang itu kan idealnya harus dituliskan, idealnya ya. Tapi umumnya kan kita percaya aja ya. Tapi kan minimal ada ditentukan waktunya. Insya Allah minggu depan saya bayar. Pada saat kita minggu depan itu etikanya adalah langsung bayar atau mencicil atau bilang minta maaf. Kalau belum bisa gitu, sesadu deh bahasa Sundanya. Datang, mohon maaf ini kebetulan ternyata saya belum gajian, gitu ya. Mohon maaf, pinjam deui ya, toh. Ya pokoknya minimal ngomong dulu gitu. Dan dengan ngomong itu berarti dia punya etika bagus itu. Gitu. Nah, bagi kita yang meminjamkan juga punya etika. Kita memberikan tenggat waktu, tempo gitu kan. Atau kalau kita ingin bersedekah karena melihat kondisinya yang memprihatinkan, saya bebaskan gitu misalkan ya. Tapi itu tidak wajib ya, membebaskan hutang itu tidak wajib. Itu sifatnya keutamaan gitu. Kalau kita minimal memberikan tempo itu yang sangat bagus itu. Nah, itu masalah uang. Jangan sampai ketika meminjam dengan ketika ditagih beda akhlaknya. Nah, biasanya kumaha nu ditagih lebih galak dibanding nu nagih gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Itu masalah uang. Iya. Dan yang ketiga adalah di dalam perjalanan. Dites dalam perjalanan itu. Nah, makanya kan kalau kita dalam perjalanan tadi akan kelihatan karakter-karakter ya. Ya. Karakter orang yang kalem, karakter orang yang saling membantu, karakter orang yang berkeluh kesah. Itu sepanjang perjalanan itu kelihatan gitu ya. Karakter sepanjang jalan dan sare gitu. Sesar mah di imahnya gitu. Judul kuliah gitu, kuliah ke sare gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini semua karakter biasanya akan kelihatan dalam perjalanan. Semakin jauh dia perjalanannya, karakternya mungkin semakin kelihatan ya gitu. Nah, itu. Kemudian hadis yang terakhir yang ingin dibacakan itu adalah dari Imam Ali alaihissalam.
anhu alaihi salam ihdar musahabat al-fusaqi wal fujjari wal mujahirina bi ma'asillah. Kata Imam Ali, berhati-hatilah engkau berteman dengan satu, orang-orang fasik, dua, orang-orang durhaka, dan ketiga, orang-orang yang menyatakan secara terbuka bahwasanya mereka telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita berteman itu kan kita memang tidak tahu kualitas lahir dan batin seseorang, tidak ya, kita berbaik sangka saja. Cuma kalau orang itu memperlihatkan pelanggarannya secara terang-terangan, jaga jarak itu. Misalkan ketika bulan puasa, nah kita mau biasa emang begini, sudah kita siang hari itu pada melejun gitu kan. Menyatakan bahwa dia biasa begitu, berarti dia terang-terangan bermaksiat gitu. Kecuali kalau dia bilang emang lagi sakit, terserah benar bohong atau tidak, kita percaya saja pada omongannya. Mohon maaf ya, saya ini merokok kebetulan saya lagi sakit gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau dia menyatakan sakit. Tapi kalau tidak ada alasan apapun dan dia merasa bangga dengan perbuatan dosanya, gitu. Tahu nggak gitu? Tuh, cewek sana, udah pernah saya mah gitu. Nah itu menyatakan kebanggaan. Gitu. Atau ya menunjukkan tempat-tempat yang terlarang juga. Kalau ingin tembus nomor, ke sana tuh, di sana itu, itu jitu itu baru. Nah itu menunjukkan hal-hal yang jelek itu juga jangan sampai. Kagalutnya gua kayak mana? Aduh kagalut. Aduh, ampun namanya tempatnya. Ya kita tidak tahu lah tempat manapun itu, pokoknya lihat teman kita. Kalau dia punya karakter yang buruknya itu disengajakan, diperlihatkan, jaga jarak. Ya, kita ingatkan baik-baik. Nah, maka dari perjalanan kafilah Al-Husain alaihissalam, kita melihat berbagai kesetiaan yang luar biasa, yang sempurna gitu ya. Salah satunya itu adalah ada dua orang sahabat Imam Husain, ya, yaitu yang bernama Habib bin Mazahir dan Muslim bin Aus-Sajjah. Itu adalah dua sahabat yang saling mewasiatkan itu, dan keduanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin mengambil hikmah dari itu untuk menjadi contoh bagi kita semuanya. Mungkin ada yang mau membacakan ini, silakan ini sedikit kisahnya. Silakan. Ada yang mau membacakan? Majang. Boleh siapa aja, Bang. Mari kita. Mari. Enggak. Mojang. Jadi kita ambil berkah dari kisah-kisah heroik ya para sahabat. Ayo bergiliran. Sayyidina Husain. Wah, cepi. Enggak. Boleh sehat. Ustaz. Boleh. Amr bin Hadaz menyerang Imam Husain. Dari buku Sayyidina Husain, Cucunda Nabi Mengapa Dia Dibunuh, karangan Dr. Habib Alwi bin Hamid Shihab. Ibnu Asil berkata, kemudian Amr bin Hadaz menyerang Al-Husain dari arah Sungai Furat. Untuk sesaat para pasukan merasa bimbang. Lalu Muslim bin Aus-Sajjah Al-Asadi jatuh tersungkur. Amr lalu pergi sementara Muslim masih tersungkur. Lalu Al-Husain berjalan menuju Muslim sementara ia tinggal nafas terakhir. Beliau berkata, semoga Allah merahmatimu hai Muslim bin Aus-Sajjah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menanti-nanti. Lalu Habib bin
Madhohir menghampirinya dan berkata, suatu kemuliaan bagiku dapat menyaksikan kematianmu. Aku membawa berita gembira tentang surga. Seandainya aku tahu bahwa aku tidak akan menyusulmu, sungguh aku akan merasa sangat senang jika kau berwasiat kepadaku sehingga aku bisa menjaganya dengan apa yang layak bagimu. Maka Muslim berkata, aku mewasiatkan hal ini kepadamu, semoga Allah merahmatimu. Ia kemudian memberikan isyarat dengan kedua tangannya ke arah Al-Husain, hendaklah kau mati di hadapannya. Habib berkata, akan aku lakukan. Kemudian Muslim pun meninggal. Lalu seorang budak perempuan meneriakkan namanya dan berkata, duhai Ibnu Aus saja. Maka sahabat-sahabat Amr berseru, kami telah membunuh Muslim. Sam'ad berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, semoga ibu-ibu kalian kehilangan anak-anaknya. Sesungguhnya kalian telah membunuh diri kalian dengan tangan kalian sendiri, dan kalian hinakan diri kalian untuk orang lain. Apa kalian senang membunuh seorang seperti Muslim? Demi Zat yang kuserahkan diriku padanya, dia memiliki kedudukan khusus di sisi Tuhan, seperti yang aku saksikan pada diri orang-orang Muslim. Aku telah melihatnya pada hari penaklukan Azerbaijan. Ia telah membunuh 6 orang musyrik sebelum kuda-kuda Muslim tertidur. Apakah orang seperti ini dibunuh lalu kalian merasa senang? Orang-orang yang membunuhnya adalah Muslim bin Abdullah Al-Zahabi dan Abdurrahman bin Abi Hashkarah Al-Bajjaj. Demikian. Terima kasih. Terus itu adalah potongan kisah pendek bahwa dua sahabat besti, ya sekarang itu besti, soulmate antara Muslim bin Ushajah dengan Habib bin Madhohir. Allah yarham saja pernah menceritakan bahwa kalau tidak salah yang Habib bin Madhohir itu adalah sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi tidak akan yang nampak muda gitu, tidak, sehingga tidak ada beban gitu kan. Nah, itu jadi betul-betul prima meskipun usianya sudah tua gitu ya. Nah, di kita ini yang senior ada Pak Cece, ada Pak Ustadz C, ada Wak Cepi, ya. Ada Pak C, itu meskipun sudah usia itu tapi prima dalam mengisi gitu ya. Nah, ini poin juga menyusul di bawahnya berikutnya. Ini adalah para senior kita yang masih prima dalam mengisi majelis-majelis ilmu kita semuanya. Ini adalah sebuah contoh bahwa usia muda dan tua itu tidak ada bedanya sebetulnya, kan yang membedakan adalah kualitas gitu. Makanya kita yang muda-muda tong eleh untuk kolot gitu ya. Maka dari perjalanan ini sehingga keduanya itu kan saling berwasiat ya. Ketika Muslim terlebih dahulu hendak Saratul Maut, wasiatnya adalah kau harus mati di hadapan Imam Husain dalam membela. Aku akan penuhi janjimu itu, wasiatmu itu luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan melalui majelis-majelis kita semua betul-betul menjadi para sahabat ya, yang saling mendoakan, saling membela, saling mendukung. Ada yang kurang-kurang namanya juga manusia ya, kita maklumi ya, kita saling memaafkan, kita saling saling menutup. Kalau ada hal yang bisa kita bantu dari saudara kita, ayo kita bantu bareng-bareng. Demikian majelis ilmu untuk malam yang kedua ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Imam Husain beserta kafilah Karbala, kita semua digolongkan ke dalam pecintanya yang setia di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaatnya di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat. Juga Allah memberikan keberkahan pada rezeki kita, pada ilmu kita, kepada usia kita semuanya. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallallahu syifal barakah wa husnul khatimah bihamdi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah tasbih wassalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم عليك حجتي بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أسئله أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وأنيب. Atur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi